Pernah kepikiran nggak, gimana sih teks-teks zaman dulu itu ngatur soal konflik pernikahan yang rumit banget? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas satu konsep spesifik dari fikih Islam, namanya nusyus. Semua ini kita bahas berdasarkan sebuah artikel yang menarik banget. Yuk kita mulai? Oke, kita langsung aja masuk ke kasus yang cukup ekstrim dari sumber yang kita bahas. Coba bayangin, seorang istri menolak suaminya selama 6 tahun. 6 tahun loh. Ini kan bukan sekedar masalah rumah tangga biasa ya. Jelas ini bikin kita bertanya-tanya, dalam kacamata hukum Islam, ini tuh apa? Dan yang lebih penting lagi, ada nggak sih solusi yang ditawarkan buat situasi yang udah buntu kayak gini? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan tadi, kita harus kenalan dulu sama satu istilah kunci yang jadi pusat dari semua pembahasan ini, nusyus. Inilah konsep yang jadi fondasi untuk menganalisis konflik semacam ini. Jadi, apa sih nusyus itu sebenarnya? Gampangnya gini, akar katanya itu berarti pembangkangan. Nah, dalam konteks pernikahan, seperti yang dijelasin di sumber ini, nusyus itu secara spesifik nunjuk ke situasi di mana seorang istri dianggap nggak menaati kewajiban-kewajiban fundamental yang diatur dalam agama. Biar lebih kebayang, kita lihat deh contoh-contohnya. Perilaku yang bisa masuk kategori nusyus itu, misalnya, menolak ajakan suami keranjang tanpa ada alasan yang bisa dibenarkan, ya kayak sakit gitu. Atau, bisa juga hal-hal kayak keluar rumah dan pergi-pergi tanpa izin, bahkan sampai tindakan yang kelihatannya simpel, seperti gak membukakan pintu buat suami yang mau masuk. Nah, ini yang penting banget buat kita pahami. Menurut sumber ini, nusyus itu bukan sekedar cekcok biasa. Tindakan ini dianggap punya konsekuensi religius yang sangat-sangat serius. Tapi, seberapa serius sih emangnya? Untuk nunjukin betapa seriusnya hal ini, sumber kita mengutip sebuah hadis. Dikatakan di sana, kalau seorang istri menolak ajakan suaminya sampai suaminya tidur dalam keadaan marah, maka para malaikat akan melaknat istri itu sampai pagi. Wah, nggak cuma itu, ada satu lagi kutipan hadis yang lebih menegaskan poin ini. Di sini dibilang kalau penolakan istri itu bisa bikin Tuhan murka, dan murka itu nggak akan hilang sampai suaminya ridho lagi. Ini nunjukin betapa pentingnya konsep ridho dan pemenuhan hak dalam ikatan pernikahan menurut perspektif ini. Oke, kita udah tahu definisinya, konsekuensinya juga berat banget. Terus solusinya gimana? Nah, ternyata teks ini nggak cuma berhenti di masalah. Teks ini juga nawarin sebuah proses penyelesaian yang sangat terstruktur, langkah demi langkah, buat suami dalam menghadapi situasi ini. Dan ternyata, dasar dari proses ini diambil langsung dari Al-Quran, spesifiknya surah An-Nisa ayat 34. Ayat inilah yang jadi rujukan utama untuk 3 langkah penanganan yang bakal kita bahas habis ini. Yuk, kita bedah satu-satu 3 langkah ini. Pertama, menasihati. Ini tahap komunikasi ya, saling mengingatkan soal kewajiban. Kalau ini nggak berhasil, baru masuk langkah kedua, pisah ranjang. Ini semacam tindakan simbolis untuk menunjukkan kalau masalahnya ini serius. Nah, baru sebagai pilihan paling akhir ada langkah ketiga, memukul. Sumber ini ngasih penekanan banget loh, kalau tindakan ini harus ringan, nggak boleh melukai, dan tujuannya bukan untuk menyakiti, tapi sebagai upaya terakhir untuk menyadarkan. Eits, tapi tunggu dulu, apa konsep ini cuma berlaku buat istri? Ternyata enggak. Sumber yang kita bahas ini juga ngomongin soal nusyus dari sisi suami. Ini penting banget, biar kita dapat gambaran yang seimbang. Yuk, kita lihat bedanya di mana. Nah, di sini kita bisa lihat nih perbandingannya. Kalau nusyus dari suami, contohnya itu kayak dia sengaja nggak ngasih nafkah, atau mungkin bersikap kasar baik lewat kata-kata maupun perbuatan. Dan perhatiin deh bedanya di solusi, kalau istri yang nusyus, suaminya ngikutin 3 langkah yang tadi. Tapi kalau suami yang nusyus, istri dianjurkan untuk menasehati dulu. Kalau nggak mempan, istri punya hak untuk eskalasi, yaitu membawa masalahnya ke pengadilan atau hakim. Sekarang, kita sampai ke pertanyaan pamungkas, yang juga jadi judul utama dari artikel ini. Apa sih dampaknya nusyus ini ke urusan finansial, terutama soal kewajiban nafkah dari suami? Jawabannya, menurut teks ini, cukup tegas dan jelas. Saat seorang istri dianggap berada dalam kondisi nusyus, maka haknya untuk dapat nafkah dari suaminya otomatis gugur. Jadi kita udah lihat ya, gimana satu kerangka spesifik dari fikih Islam ngasih panduan yang luar biasa terstruktur. Ini jujur bikin saya jadi mikir, gimana ya dengan budaya atau sistem kepercayaan yang lain? Gimana cara mereka ngasih panduan step by step buat menyelesaikan konflik pernikahan yang udah dalam banget? Ini pertanyaannya menarik banget buat kita renungkan bersama. Terima kasih sudah menyimak.